Hai semuanya. Oke, week 13 ini memang jadi week yang agak ribet ya, karena kita ada hari libur yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Nah, sesuai janji saya, kita akan merubahnya ke asinkronus. Nah, asinkronusnya sekalipun tidak asinkronus full karena saya masih memberikan video sebagai materi pengganti. Sehingga Anda tidak ketinggalan dibandingkan teman-teman Anda. Tapi ada tugas yang harus Anda kerjakan sebagai pengganti absen. Oke. Nah, tugasnya apa? Tugasnya masih berkaitan kok dengan week ke-13 ini. Jadi perhatikan baik-baik materi kita. Sebenarnya materinya simpel karena di sini saya hanya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita menulis laporan yang sudah Anda tentunya harus buat kalau sudah selesai mau melakukan analisis data gitu ya. Nah, teman-teman, dari kemarin itu kita mempersiapkan proposal kita. Proposal supaya Anda bisa maju ke skripsi. Nah, kalau fokus di proposal itu Anda harus menulis urgensi penelitiannya apa sih? Kenapa fenomena itu menarik, pentingnya melakukan penelitian, kenapa penelitian layak dijalankan, hingga adanya rumusan masalah sebagai dasar pengembangan hipotesis. Nah, kemudian Anda juga harus membangun literatur review yang menjadi dasar dari hipotesis itu. Anda juga harus mendesain penelitian, mulai dari siapa respondennya, teknik olah datanya, sesuai nggak dengan modelnya, itu Anda harus pikirkan baik-baik. Dan itu adalah menjadi satu kesatuan di proposal. Nah, setelah proposal jadi, maka Anda akan diuji. Kalau proposal itu layak dijalankan, maka Anda harus melakukan analisisnya. Sebelum analisis penelitiannya dulu ya. Jadi Anda harus jalan di lapangan, ngumpulin data, kemudian olah datanya. Setelah semuanya jadi kan Anda analisis. Habis analisis tentunya Anda harus menulis reportnya dong. Nah, reportnya ini yang kita sebut dengan skripsi kalau di S1, tesis kalau di S2, dan disertasi kalau di S3. Kalau bukan di S1, S2, S3, lalu gimana dong? Nah, kalau di dalam perusahaan tentunya itu adalah laporan, ya kan? Report kan? Ya udah, laporan. Laporan apa? Tergantung apa yang Anda teliti, gitu ya. Kalau Anda berada di konsultan, yaitu laporan dari pihak konsultan kepada siapa? Klien siapapun yang nyuruh meneliti. Jadi itu penting banget untuk dilakukan. Nah, kalau tadi kita bicara urgensi, nah urgensi itu pasti tetap ada gitu kan, tapi Anda sesuaikan. Urgensi dan literatur harus sesuaikan kembali. Kenapa? Sesuaikan dengan apa? Dengan analisisnya. Jadi kalau kita sudah punya hasilnya, nah kita sesuaikan semuanya nih. Supaya report kita ini nggak terputus, benang merahnya ada. Jadi kita harus melihat lagi, bukan menulis ulang sih. Melihat lagi apa yang perlu disesuaikan sehingga analisisnya itu bisa Anda sampaikan dengan baik. Nah, ingat, analisis itu didukung data dan literatur review. Sehingga kalau ada literatur review yang kurang, Anda wajib memperbaruinya. Sebenarnya nggak harus kurang sekalipun Anda wajib memperbaruinya, terutama kalau jaraknya lumayan lama. Ya, kalau jaraknya cuma 2 minggu dari Anda melakukan analisis data, ya sudah, biarkan aja. Tapi kalau jaraknya lumayan lama, atau misalnya ternyata hipotesis ditolak dan literatur review Anda mengatakan semuanya harusnya diterima, nah Anda harus cari nih literatur review pendukung, gitu ya. Nah, sampai di sini saya rasa cukup jelas ya. Nah, yang terakhir, fokus dari report kalau kita bicara di skripsi itu berarti di analisis data dan pembahasan alias di bab 4-nya. Itu kalau di skripsi Anda. Nah, inilah dari report written yang harus Anda tulis gitu ya. Jadi kalau proposal selesai sidang menjalankan eh, penelitian, setelah itu ya Anda harus nulis reportnya dong. Masa reportnya nggak ditulis, nggak selesai, Anda nggak bisa lulus nanti gitu. Nah, riset report pada dasarnya kalau menurut teori, oke, harus ditulis dengan baik. Nah, sehingga para peneliti setelah Anda itu bisa mereplikasi hanya dengan membaca report Anda. Kalau mereka tidak berhasil mereplikasi, malah bingung karena report yang Anda tulis, nah berarti kesalahan ada pada diri Anda karena tidak berhasil membuat orang paham. Tentunya itu bisa Anda lihat ya saat Anda membaca jurnal. Anda bisa nggak nih mereplikasi? Nah, kalau nggak bisa mereplikasi, yang nulis ada salahan karena mungkin bahasanya terlalu tinggi sehingga orang tidak paham. Nah, ini harus hati-hati banget. Nah, yang kedua, kalau kita bicara riset report, pada dasarnya itu merupakan suatu akhir dari penelitian yang harusnya merekomendasikan apa ya? Ada suatu masalah, penyelesaiannya seperti apa? Ya kan? Dan itu harus dikomunikasikan secara objektif dan efektif sehingga semua saran yang Anda berikan itu benar-benar bisa diterima dan diimplementasikan. Percuma Anda membuat suatu penelitian bila penelitian itu ternyata tidak memberikan dampak apapun. Nah, ini yang penting. Makanya kata kuncinya accepted and implemented. Jadi hasil penelitian itu harusnya bisa diterima dan diimplementasikan. Oke.
Nah, secara umum juga kalau menurut Sekaran, oke, Anda punya buku ya, cari itu Sekaran tahun berapa, ada kok di bukunya ya. Nah, di situ harusnya report itu satu, ada title-nya, judulnya. Ini sebenarnya penelitian apa sih? Ya kan ya, ada report-nya, laporan untuk apa gitu ya. Nah, kalau di IBM gimana? Nanti kita lihat. Nah, kemudian ada authorization letter. Authorization letter ini menunjukkan siapa sih yang berhak atas report tersebut. Kemudian ada executive summary atau kadang juga disebut abstrak. Ada preface-nya, itu ada semacam kata pengantar gitu ya. Kemudian table of content, listable, feature, and other material yang Anda sertakan di dalam report-report itu. Introduction session, body report, final part of the report, reference, dan appendix. Ini kalau menurut Sekaran gitu ya. Nah, skripsi gimana? Pada dasarnya sama, tapi mungkin lebih didetilkan karena kalau di skripsi itu kan sistematikanya harus jelas supaya Anda yang nanti adik kelas Anda yang baca lebih enak seperti itu. Nah, di IBM RC skripsi terjadi urutannya seperti ini. Cover dan halaman judul. Nah, Anda bisa cek nih formatnya seperti apa di mana. Buku panduan halaman 19, cek sendiri di halaman 19 seperti apa formatnya. Kemudian di situ juga ada halaman pernyataan keaslian karya skripsi. Nah, kalau skripsi Anda sudah selesai, sudah lulus, mau masuk library, di sini Anda harus menandatangani pernyataan keaslian karya skripsi yang menandakan bahwa ini benar-benar buatan Anda sendiri. Kalau waktu mau sidang, ini masih belum. Jadi ditambahkan pada saat sudah final masuk library. Kalau waktu mau sidang, ini masih dilewatin gitu. Halaman persetujuan pembimbing, penting ini. Tanpa persetujuan pembimbing, nggak mungkin report itu keluar gitu ya. Jadi nggak mungkin masuk ke skripsi, nggak mungkin disidang. Jadi Anda harus membuatnya. Ada juga halaman persetujuan tim penguji. Nah, ini sama dengan yang poin kedua, ditambahkan saat final sudah masuk library. Jadi kalau sudah setuju semua, mereka akan ACC. Nah, setelah ACC, Anda tambahkan pernyataan keaslian karya skripsi, maka bisa diserahkan ke library. Kalau library mengatakan semuanya sudah selesai, selesailah masalah Anda dengan skripsi gitu. Kalau library mengatakan belum, Anda harus memperbaikinya. Nah, poin kelima, kata pengantar wajib ada sebelum Anda mengajukan di sidang skripsi. Kemudian Anda juga harus membuat abstrak, ada abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Cek buku panduan halaman 20 untuk bisa mengetahui abstrak ini. Oke? Kemudian Anda membuat daftar isi, daftar gambar dan tabel bila ada, daftar lampiran. Nah, udah diajarin kan bagaimana cara membuatnya secara otomatis? Nah, saya rasa sudah ya. Saya tahu kok ada di antara Anda yang tidak mendengarkan, tapi Anda wajib membuatnya. Oke, buatlah secara otomatis. Nah, kemudian secara berurutan bab 1 sampai bab 5, referensi dan lampiran. Nah, teman-teman, bab 1 sampai 3 ini Anda buat di proposal sudahan. Pada saat Anda masuk di report ini, di laporan skripsi akhir Anda, itu Anda menyesuaikan aja. Nah, wajib dicek kesesuaiannya karena dalam setiap progres mungkin ada perbedaan, sehingga Anda harus memperbaikinya. Supaya bab 1 sampai 5 ini benang merahnya nampak. Jadi Anda harus memperbaiki di situ. Oke, nah ini ya. Jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya mirip loh apa yang dikatakan Sekaran tadi secara teori dengan skripsi di IBM RC. Hanya bedanya kalau di Sekaran pendahuluan introduction sendiri, kemudian kajian pustaka itu nggak kelihatan. Nah, di sini dipisah-pisah seperti itu. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, report dari suatu penelitian itu dapat berupa laporan lengkap seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Juga ada yang namanya oral report. Nah, oral report itu bentuknya presentasi. Oke? Atau bisa juga laporan tertulis dalam bentuk artikel jurnal. Nah, di IBM RC ada wajib membuat laporan lengkap skripsi, mempresentasikan hasil, dan membuat artikel jurnalnya. Jadi tidak ada tawar-menawar, artikel jurnal itu wajib dibuat. Oke? Nah, isi dari bab 4 skripsi di IBM RC itu adalah analisis data dan pembahasan. Jadi bab 4.1 berisi analisis data, penjelasan analisis data yang dilakukan secara detail dan lengkap, serta mengikuti kaidah penelitian tepat. Bab 4.2 pembahasan atau diskusi. Nah, ini berisi temuan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis yang dikaitkan dengan penelitian terdahulu dan landasan teori. Kemudian ada 4.3 implikasi manajerial dan 4.4 keterbatasan penelitian. Nah, sebelum 4.1 biasanya kita suka menambahkan gambaran objek penelitian. Itu menggambarkan secara umum objek yang kita teliti itu apa sih. Nah, itu ditambahkan sedikit di situ. Kalau family business Anda, ya
Anak Fembus ya, tulislah gambaran singkat tentang Fembus Anda. Kalau anak startup bisnis, ya tentukan startup bisnisnya apa. Bu, kalau saya topik entrepreneurship, ya objek entrepreneurship-mu apa dong? Tolong itu dituliskan di situ. Begitu ya. Kalau untuk yang anak entrepreneurship mungkin perlu dikaitkan. Kaitan objek ini dengan topik E itu apa? Sehingga orang ingat. Oke, karena kalau tadi di bab 1 ada, tentunya di bab 4 diingatkan. Walaupun nggak usah panjang-panjang ya, cukup panjang lebarnya di bab 1. Oke. Nah, hasil analisis data itu menunjukkan hasil dari pengolahan data yang ditulis secara sistematis dan dijelaskan dengan tahapan yang benar. Nah, jadi kalau cara menjelaskannya tentunya Anda bisa menampilkan bagan, grafik, tabel, apapun untuk membantu menjelaskan itu. Namun tentunya pilih yang penting-penting dan Anda nggak bisa kopas dari hasil SPSS atau PLS. Anda perlu membuat ulang mana yang penting, mana yang mau dikomunikasikan. Orang nggak butuh laporan lengkap yang kayak gimana di bab 4 ini. Laporan aslinya tolong dimasukkan di lampiran. Tapi yang ditaruh di sini adalah bagan-bagan yang memang menunjukkan mana yang penting. Mana yang sebenarnya Anda fokuskan. Itu yang ditaruh di sini. Oke, tunjukkan data-data itu, kemudian analisiskan. Analisislah. Nah, itu yang dinamakan hasil analisis data. Ya. Nah, untuk pembahasan setelah Anda analisis data, nah Anda harus membahas nih hipotesis diterima kenapa, ditolak kenapa, pendukungnya apa, dukunglah dengan teori-teori baik dari penelitian terdahulu, buku, boleh pandangan atau pendapat pribadi, tapi harus berdasarkan logika yang benar. Kalau perlu di sini diberikan data tambahan. Data tambahan tuh nggak banyak kok teman-teman. Bisa data dari perusahaan sendiri, bisa juga loh Anda punya karakteristik responden. Itu bisa menguatkan juga karakter responden itu tidak dibuat untuk pemanis, tapi bisa membantu dalam pembahasan. Oke? Dan ditutup dengan implikasi dari temuan, sehingga perusahaan sebagai objek penelitian dapat memperbaiki dan menjalankan perusahaannya lebih baik lagi. Kalau itu topik nah komunitas yang menerima ya kan penelitian Anda dapat memperbaiki dirinya. Misalnya UMKM ya UMKM jadinya paham, saya harus ngapain. Ya itu masukan-masukannya. Oke. Nah, penutup dari laporan skripsi itu adalah simpulan dan saran ya. Simpulannya berisi jawaban dari rumusan masalah. Jadi nggak usah panjang lebar. Rumusan masalahnya apa, simpulannya apa. Anda boleh jelaskan sedikit, tapi fokuskan menjawab dulu rumusan masalah. Terus berisi saran untuk pihak yang membutuhkan penelitian, serta saran untuk penelitian lanjutan. Jadi di sini biasanya kalau tadi implikasi itu detail sekali, di saran ini fokus, ya, fokus pada apa yang mau diberikan, kemudian saran untuk penelitian selanjutnya itu apa. Nah, jadi itu kurang lebih yang bisa kita bicarakan dari bab 4 dan 5 yang merupakan kelanjutan dari bab 1, 2, 3. Secara keseluruhan, bab 1 sampai bab 5 ini menjadi laporan dari penelitian Anda. Gitu. Oke? Nah, bagaimana dengan kalau kita bicara presentasi? Kalau paper tadi lengkap, presentasi tentunya mengikuti itu. Problemnya, waktu presentasi itu terbatas. Biasanya 10-20 menit, tapi untuk bocoran ya, deskripsi, sidang skripsi itu maksimal 10 menit. Nah, Anda harus melaporkan secara lengkap bab 1-5 dalam waktu 10 menit. Jadi gimana? Nah, untuk memampatkan itu perlu tips dan trik, sehingga orang yang mendengarkan itu nggak bosan. Anda boleh pakai gambar, tabel, movie, atau sejenisnya. Namun Anda perlu ingat waktunya terbatas. Lalu gimana dong? Teman-teman, tolong jangan sekedar bikin summary. Pokoknya asal ditulis, enggak. Anda pelajari benang merahnya, kemudian Anda tulis sesuai dengan benang merah itu. Fokuskan pada apa yang Anda mau sampaikan. Nggak perlu semua data Anda masukkan. Karena waktu Anda hanya 10 menit. Jadi oral report ini Anda perlu benar-benar perlu memikirkan dalam 10 menit itu mana yang penting untuk Anda sampaikan. Oke? Nah, tipsnya fokus bukan pada bab yang dipresentasikan, tapi secara keseluruhan Anda mau ngomong apa. Pilih mana yang penting untuk dipresentasikan. Ingat, penelitian dan pembahasan itu yang wajib menjadi bintang. Dengan kata lain, bab 4 itu sebenarnya fokus banget gitu ya. Nah, kemudian karena PowerPoint adalah poin, tidak perlu panjang lebar. Poin, teman-teman, poin. Oke? Anda boleh cerita, tapi poinnya jangan panjang-panjang. Orang nggak niat baca panjang lebar di situ. Gambar menarik minat, tapi fokus apa yang menjadikan gambar itu penting wajib di-highlight. Oke? Ya, itu wajib di-highlight nih. Nah, kemudian jangan lupa ya, AFL 3 itu deadline finalnya besok tanggal 19 Mei. Ingat, di G-Drive calon
dosen pembimbing skripsi dan di e-learn wajib diisi. Nanti yang menilai itu calon dosen pembimbing skripsi. Kalau Anda tidak nulis masukkan hasil final Anda di Gdrive, ya nggak bisa dinilai oleh mereka. Oke, yang di e-learn itu dokumentasi untuk dikembangkan KLP. Oke, demikianlah materi kita. Nah, sekarang silakan Anda mengerjakan pertanyaan yang sudah ada sebagai pengganti absen. Oke, see you teman-teman.